Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, selamat datang di teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru. Jumpa lagi bersama saya Zulfajri yang akan memandu kegiatan ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau Bapak Abdul Rahman SE yang merupakan Komisioner KPU Provinsi Riau selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi. Nah, beliau juga saat ini merupakan tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2021-2022 ya Pak ya. Baik, sobat pemilih, teman pemilih dimanapun Anda berada, kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Zulfajri. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Baik, sobat pemilih, teman pemilih dimanapun Anda berada, pada bincang kali ini kita berbicara mengenai seputaran daftar pemilih atau pemutahiran data pemilih. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada saat pemilihan atau pemilu banyak sekali perbincangan atau permasalahan yang terjadi di proses pemutahiran daftar pemilih ini. Nah, kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang sebenarnya yang terjadi atau apa hal yang selalu menjadi perbincangan publik ini? Untuk itu mari kita tanyakan kepada Pak Abdul Rahman, kira-kira apa yang menjadi perbincangan di masyarakat terkait dengan daftar pemilih ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Jul. Ya. Ya, bicara daftar pemilih ini memang tidak pernah ada habisnya ya. Jadi sampai ada anekdot DPT itu bukan daftar pemilih tetap, tapi daftar permasalahan tetap. Nah, ini kan juga jadi semacam apa ya? Macam warning bagi kita di KPU sebagai penyelenggara untuk merubah image ini. Dan jika kita runut dari beberapa pemilu sebelumnya, saya pikir untuk Pilkada 2020 di mana kemudian dilakukan pemutaran pemilih yang melakukan pilkada serentak, daftar pemilih kita cukup bagus dan banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan ya. Daftar pemilih kita dimanfaatkan untuk sebagai basis data vaksin. Terus kemarin juga sudah ada MOU dengan Kemen Koperasi ya. Nah, sebagai basis data penerima bantuan UMKM. Dan juga ini sudah beberapa surat yang masuk untuk memanfaatkan DPT kita itu sebagai basis data Pilkades serentak. Mengenai permasalahan, saya coba akan mengelompokkan permasalahan DPT itu dalam dalam kelompok-kelompok besar yang memang selama ini cukup signifikan mempengaruhi keakuratan daftar pemilih. Yang pertama ini tentu sudut pandangnya regulasi. Nah, regulasi kita masih berdasarkan Undang-Undang 7 2017. Nah, jadi dalam Undang-Undang 7 Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 201 itu memang diamanatkan bahwa data penduduk potensial pemilu itu sebagai bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih. Ya, kira-kira begitu ininya, pokoknya begitu. Nah, ini memang
atau biasa kita disingkat DP4. DP4. Ini DP4 dari Kemendagri, Pak ya? Iya, dari Kemendagri. Nah, dan itu kemungkinan masih akan terjadi di pemilu serentak 2024 mendatang. Ya. Kita masih menggunakan itu karena undang-undangnya memang tidak dirubah. Nah, DP4 ini satu sisi memang sebagai basis data cukup kaya kita ya, cukup kaya akan data. Ya. Tapi di sisi lain DP4 ini juga menjadi persoalan jika tidak bisa dibuat strategi untuk melakukan pemutakhirannya. Ya. Nah, jadi itu pertama ya. Ya. Kedua, persoalan faktual di lapangan. Iya. Nah, betul. faktual di lapangan. Jadi sistem pencatatan atau pendataan penduduk kita itu belum bisa mengimbangi mobilitas penduduk. Nah, perpindahan penduduk ya. Perpindahan penduduk itu Penambahan. perpindahan penduduk, perubahan data penduduk itu belum semua bisa terekam. Ya, Nah, yang ketiga adalah pada saat proses pemutakhiran pemilih itu ada coklit, pencocokan dan penelitian. Ya. Nah, coklit ini kan masanya cuma 1 bulan. Ya. Nah, dari sekian banyak pemilih yang harus kita data, saya ulang, kita cuma punya waktu 1 bulan. Ya. Nah, ini kan sebenarnya agak singkat waktunya. Ya. Tuh. Terus yang keempat adalah kira-kira sudut pandangnya adalah dari pihak eksternal. Ya. Nah, pihak eksternal ini misalnya masyarakat dan peserta pemilu atau parpol. Ya. Nah, masyarakat belum terlalu antusias. Ya. Begitu pula parpol. Ya, betul. Untuk mengawal pemilihan pemilih. Sepertinya isu-isu pemutakhiran pemilih belum menjadi isu yang seksi untuk dicermati oleh parpol. Ya, betul. Atau peserta pemilu. Saya pikir itu 4 permasalahan pokoknya, Pak Jol. Ya. Baik, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Abdurrahman, Pak Rahman, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ketika saat pemilu atau pemilihan. Nah, kita tahu bahwa pemilu di Indonesia akan berlangsung ya, kalau tidak salah saya berlangsung di 2024, itu akan dilakukan pemilu serentak. Mungkin juga di 2004 itu akan dilakukan pilkada Kota Pekanbaru dan pilkada gubernur. Nah, kira-kira Pak Rahman, apa strategi KPU? Baik itu yang sudah dilakukan mungkin dari tahun 2020 atau yang akan direncanakan dalam hal permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan isu-isu daftar pemilih ini. Kira-kira Pak? Ya, yang pertama terkait DP4. Tadi sebenarnya sampaikan di awal bahwa DP4 itu memang menjadi bahan mentah pemutakhiran pemilih. Nah, ya. Kedepannya karena juga tidak menyalahi ya, harus ada strategi bahwa DP4 itu tidak lagi bukan DP4 yang memutakhirkan, tapi DP4 itu dikembalikan ke makna aslinya sebagai bahan penyandingan. Jadi mana yang tidak ada data yang bermasalah atau anomali atau tidak ditemukan di data pemilih kita yang sudah kita mutakhirkan, itu baru kita cari di DP4. Bukan DP4-nya, bukan DP4 yang kita jadikan atau kita mutakhirkan, nah, tapi sebagai penyanding saja. Penyanding saja. Ya, karena memang di amanat Undang-Undang 7 juga seperti itu. Ya. Sebenarnya penyandingan sebenarnya. Cuma mungkin strategi teman-teman di lapangan agak berbeda-beda. Nah, itu harus dikembalikan seperti itu. Kedua, ya kita juga berharap sebenarnya tahapan pemutaran pemilih itu juga lebih diperpanjang, tentu dengan tentu juga tidak yang penting tidak mengganggu tahapan penyediaan logistik. Ya. Terus kita juga harus harus mampu memantik harus membangun kesadaran kolektif masyarakat agar mereka aktif mengecek datanya ketika proses pemutaran pemilih. Mereka harus aktif. Ya mungkin bisa saja kalau selama ini data pemilih itu ditempel di kantor lurah, kantor desa atau tempat lain.
mungkin nanti bisa kita dorong juga melalui medsos. Medsos, ya. Medsos, tentu dengan mengikuti mekanisme perlindungan data pribadi. Data pribadi. Nah, begitu pula dengan parpol. Parpol juga harus kita dorong. Ya. Karena akurasi, saya pernah menyampaikan ke salah satu oknum parpol ya. Ya. Karena dia waktu itu saya sebagai TPD, tim pemeriksaan daerah, Ya. sedang memeriksa sebuah kasus dan parpol itu oknum parpol ini menggugat data pemilih. Ya. Nah, ketika saya coba tanya sejauh apa keaktifan dia saat mau memilih, rupanya mereka tidak aktif sama sekali, tidak tahu, hanya menunggu laporan saja. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa akurasi data pemilih itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab KPU atau penyelenggara lain seperti Bawaslu, tapi juga semua bertanggung jawab di situ. Nah, ini kan perlu dibangun kesadaran seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah real ya untuk hari ini, saya kira KPU tengah menyusun 2 program besar. Pertama adalah program data pemilih berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya memang sudah diamanatkan juga di Undang-Undang 7 2017, tapi KPU baru secara masif melaksanakannya di 2020 untuk teman-teman yang non pilkada baru. Ya. Termasuk Pekanbaru. Pekanbaru sendiri. Nah, jadi KPU punya 2 agenda besar dimulai. Sebenarnya yang pertama itu DPB, daftar pemilih berkelanjutan, itu sudah dimulai di 2020 dan itu memang baru dilaksanakan oleh teman-teman yang non pilkada seperti Pekanbaru. Ya. Nah, di 2021 itu serentak seluruh Indonesia akan dilaksanakan, dimulai di bulan Mei ini sudah mulai. Ya. Nah, nah, DPB ini menarik ya, karena memang mungkin baru, tapi di dunia kepemiluan ini sebenarnya sudah cukup lama. Ya, negara-negara lain yang data pemilih cukup bagus seperti Meksiko itu, mereka sudah memulai sejak 70 tahun yang lalu mereka memulai data pemilih berkelanjutan. Sementara kita baru mau memulainya. Selama ini kita hanya melakukan pemutahiran di saat menjelang pemilu. Pemilu. Nah, begitu terus. Nah, saya pikir ini sebuah terobosan penting DPB ini yang tapi memang apapun itu kuncinya adalah, salah satu kuncinya adalah keaktifan masyarakat untuk memberikan datanya, untuk memperbaiki datanya. Ya, saya pikir itu yang sangat penting. Agenda kedua adalah ini baru saja kita lakukan inventarisasi sistem informasi semua yang ada di satker KPU, 500 lebih kabupaten kota, 34 provinsi, itu semua kita data. Nah, SI ini nanti juga mendukung kinerja KPU, termasuk dalam proses pemutakhiran pemilih. Nah, jadi sebagai informasi, ini dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba sistem berkelanjutan, sistem informasi data pemilih berkelanjutan. Itu insya Allah akan dilakukan uji coba. Jadi mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin kita akan sesi ini akan kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kira-kira ada yang perlu Bapak sampaikan lagi terkait dengan 2 hal tadi. Pertama, masalah DPB yang saat ini sedang dilakukan oleh kabupaten kota. Kemudian masalah inventaris aset yang saya kira nanti juga KPU Kota Pekanbaru juga akan meluncing aplikasi yang mendukung kegiatan daftar pemilih berkelanjutan di KPU. Kemudian tambah lagi dengan sidalih berkelanjutan yang seperti yang disampaikan Pak Rahman tadi. Mungkin silakan Pak. Ya, ini 2 program besar ini saya pikir harus kita dukung bersama ya. Dan sekali lagi bahwa persoalan yang menggelayuti DPT selama ini itu sebenarnya menjadi beban kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk membereskannya. KPU harus memfasilitasi itu, dan inilah dilaksanakannya daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian nanti akan dimudahkan dengan penyediaan sistem informasi atau aplikasi-aplikasi yang
bisa mengikuti gaya hidup kekinian. Saya pikir itu saja. Ayo. Terima kasih Pak Rahman atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Teman pemilih, jangan lupa terus support channel YouTube KPU Kota Pekanbaru dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba